Si cantik berkaki panjang sedang mandi, berendam di air hangat. Wanita itu menceburkan dirinya. Dengan mata tertutup, merasakan hangatnya air. Tiba-tiba sebuah wortel keluar dari dalam air, melayang dari dasar bak mandi. Tepat ketika kalian sedang membayangkannya, wanita itu berteriak kesakitan. Dalam 2 detik, air hangat ini berubah menjadi salju putih. Seketika manusia salju berdiri. Manusia salju ini memiliki tinggi 2 meter. Tubuh wanita ini tidak bisa dilepaskan dari manusia salju. Dengan begini, wanita ini dipeluk hingga meninggal. Dan di kota ini, dia adalah korban ke-6. Untuk memudahkan catatan kasus ini, tersangka kriminal buron ini memiliki julukan Raja Salju. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu, dia hanya seorang pembunuh biasa. Tanpa alasan yang jelas dia telah membunuh 200 orang. Hakim memberinya hukuman mati. Tanpa diduga, ketika polisi akan mengantarnya ke tempat eksekusi, cuaca tiba-tiba berubah dan turun salju. Tanah licin diterpa angin dan salju dengan jarak pandang terbatas. Truk yang mengawal Raja Salju secara tidak sengaja menabrak sebuah kapal tanker yang membawa bahan kimia berbahaya. Raja Salju mendapatkan kembali kebebasannya. Bahan kimia yang tidak sengaja bocor, langsung mengenai seluruh tubuhnya. Seketika Raja Salju meleleh menjadi darah. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Raja Salju telah meninggal, sel darahnya mulai berevolusi. Tak lama kemudian pembunuh itu berubah menjadi monster es. Demi membalas 2 polisi itu, Raja Salju melakukan kejahatan lagi. Wali kota bernama Marla mencoba menenangkan emosi massa, segera meminta kepolisian menangkapnya. Kepolisian datang dan memeriksa tempat kejadian. Namun setelah memeriksa seharian, selain noda darah di tanah, mereka tidak menemukan apapun. Saat bersamaan, seorang polisi dibunuh oleh Raja Salju, dan mobil polisi itu, tanpa ada yang mengemudikannya, kembali ke kantor polisi. Sheriff Sam bergegas membawa anak buah untuk memeriksa. Anehnya polisi ini, itu ditabrak oleh mobilnya sendiri. Tidak ada sidik jari yang ditemukan di mobil polisi. Hanya saja di kursi pintu dan jendela, ada banyak tetesan air. Wali kota sepertinya menemukan syal korban tergeletak di atas salju. Ketika dia mengambilnya, mengapa syal ini terasa begitu berat? Begitu dia melihat ke atas, dia melihat Raja Salju setinggi lebih dari 2 meter. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan berlari. Tanpa sadar, polisi Manners di sana mengeluarkan senjata dan menembak. Tanpa diduga, Raja Salju kebal terhadap fisik. Peluru polisi itu baru saja menembak di tubuhnya. Dia kemudian berdiri dan melompat. Semua orang tidak punya pilihan selain bersembunyi di kantor polisi. Tepat ketika semua orang mengira mereka aman, mereka bisa menghentikan Raja Salju. Dia seketika meleleh dan mengalir masuk melalui celah pintu. Manners terkejut dan menembak lagi. Kali ini lebih buruk lagi. Hanya membuat beberapa percikan air. Mereka tidak berhasil. Terpaksa Sam meminta Manners membawa semua orang bersembunyi. Dia akan tinggal di sini dan menahannya. Memegang mentalitas yang kuat, Sam mengambil hair dryer, menghembusnya. Ternyata ajaib. Ketika Raja Salju diserang dengan suhu panas, dia langsung berteriak. Sam memegang pengering rambut dan menyerangnya. Namun karena kabelnya pendek, dia tidak sengaja menjatuhkan steker listrik. Sam kehilangan senjata dan panik. Segera berbalik dan melarikan diri ke gudang polisi. Bersama dengan rekan-rekannya, mereka merasa tidak ada gunanya bersembunyi. Cepat atau lambat, dia harus dilenyapkan. Mungkin lebih baik meledakkan kantor polisi. Tidak hanya akan mengirimnya ke neraka, pemerintah bisa membangun kantor polisi baru untuk mereka, merubah lingkungan kerja yang baru. Setelah berdiskusi, semuanya setuju. Mereka mulai menyemprotkan gas. Saat asap gas mulai menutupi gudang kantor polisi, semua orang dengan cepat melarikan diri dari jendela samping, menunggu sampai Raja Salju muncul. Di gudang polisi, Stone langsung menembaknya, mengirim Raja Salju ke kantor polisi di langit. Dalam kobaran api, Raja Salju meledak hancur berkeping-keping. Mereka menghela nafas lega, tapi tidak sampai 1 menit. Semua bagian tubuh manusia salju mulai menyatu. Tidak butuh waktu lama agar dia bisa kembali ke sedia kala. Walaupun bentuknya aneh, tapi dia masih terlihat hidup. Semua polisi segera melarikan diri. Pada saat yang sama, semua penduduk berlindung di dalam gereja.
Tapi bersembunyi di gereja sepanjang waktu bukanlah cara yang tepat. Sam dan Manners harus mencari seorang dokter pintar, meminta saran padanya. Dokter tahu mereka tidak akan membayarnya. Dia menolaknya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tunggu saja sampai musim semi dan dia akan meleleh dengan sendirinya." Sam sangat marah. Dia menembak sepatu dokter itu. Dokter itu menjatuhkan diri di kursi dengan ketakutan. Kemudian segera memberi saran pada mereka. Dia berpikir, jika ingin membunuh Raja Salju, ledakan saja tidak akan berhasil. Mereka harus memasukkannya ke dalam tangku, membarnya selama berjam-jam, dan langsung menghancurkan struktur genetiknya. Raja Salju tidak bisa dibangkitkan. Dengan bimbingan dokter ini, mereka mulai memberanikan diri, mengumpulkan pengering rambut dengan tali pengikat ekstra panjang, penyergapan di pintu, menunggu Raja Salju datang. Mereka mengeluarkan pengering dan menyalakan api. Ini membuat wajah Raja Salju meleleh. Raja Salju yang menderita menutup matanya. Tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam tungku besar. Kemudian mereka menguncinya di dalam. Terbakar sepanjang hari dan malam. Berubah menjadi uap air. Mereka mengira mereka telah berhasil. Semua orang pulang untuk beristirahat, meninggalkan dokter dan Manners. Tidak butuh waktu lama untuk uap air mengumpul. Jendela mensintesis ulang air. Sampai ketika Manner menoleh, Raja Salju muncul di belakangnya. Dia menggunakan gigi kristalnya, menggigit Manners dan membunuhnya. Dokter ketakutan dengan keringat dingin, memutar otaknya dengan cepat, berkata jika dia akan membantunya, membuatnya hidup kembali. Namun Raja Salju tidak terpancing trik ini, dan langsung menggigitnya. Sam yang akan mengantar putranya pulang, tiba-tiba mobilnya mengeluarkan air yang banyak. Bukan hanya tidak bisa menyala, bahkan air mulai mengenangi mobilnya. Raja Salju tiba-tiba muncul di kursi belakang mobil, bicara kepada Sam. Melihat tangku api tidak bisa membunuhnya, Sam pun tahu dia tak terkalahkan. Dia segera memecahkan kaca jendela dan membawa putranya melarikan diri. Sebelum pergi, dia mengambil oatmeal dari mobil, memukul Raja Salju, berniat ingin menunda waktu. Tanpa diduga, Raja Salju di dalam mobil tiba-tiba berteriak. Sam menghentikan langkah kakinya, bertanya apa yang ditambahkan anaknya ke oatmeal itu. Putranya segera memberitahu ayahnya. Karena cuaca terlalu dingin, dia takut ayahnya kedinginan. Jadi di dalam susu oatmeal yang biasa diminum ayahnya, menambahkan cairan anti beku. Sam yang marah, namun dia juga senang. Untungnya, oatmeal ini membuat Raja Salju meminumnya. Jika yang minum dia sendiri, mungkin dia sudah berada di rumah sakit. Tentu saja, di bawah kesalahpahaman putranya. Sam juga mengerti, Raja Salju sangat takut dengan anti beku. Jadi dia meminta rekan-rekannya mengumpulkan cairan anti beku, kemudian menuangnya di belakang truk pickup, dan dia akan berusaha mengulur waktu, menghadapi Raja Salju. 10 menit kemudian, Sam akhirnya terpojok. Melihat bahwa kristal es yang tajam akan menusuk tubuhnya, Sam mendengar sebuah klakson mobil. Sam mendapat sinyal dan bangkit kembali. Dia melakukan segala upaya, mendorong Raja Salju terjatuh ke bawah. Raja Salju jatuh ke mobil yang dipenuhi cairan anti beku, dan menghilang dalam sekejap. Setelah Raja Salju benar-benar meleleh, Sam masih khawatir menemukan ember plastik. Cairan anti beku yang telah menyatu dengan Raja Salju dipisahkan, lalu menggali lubang dan menguburnya. Tanpa diduga, di bawah tanah, ember anti beku tiba-tiba mendidih. Sepertinya sesuatu hal akan terjadi.